Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang tanggung jawab akuntan. Pertama, perkenalkan nama saya Kalista Mayari Harahap. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntan publik, kode etik profesi, dan kewajiban akuntan. Akuntan publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, sedangkan kantor akuntan publik atau yang biasa disebut dengan KAP adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan telah mendapatkan izin usaha dari pihak yang berwenang. Selanjutnya ada kode etik profesi. Kode etik profesi adalah sistem norma atau aturan yang ditulis secara jelas dan tegas serta terperinci tentang apa yang baik dan tidak baik, apa yang benar dan apa yang salah, dan perbuatan apa yang harus dilakukan oleh seorang profesional. Kode etik profesi akuntan publik adalah pedoman bagi para anggota Institut Akuntan Publik Indonesia untuk bertugas secara bertanggung jawab dan objektif. Tujuan utama dari kode etik ini adalah memberi pelayanan khusus dalam masyarakat tanpa mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok. Nah, kode etik profesi juga memiliki fungsi. Yang pertama, memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Yang kedua, sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Dan yang ketiga, mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Di dalam kode etik profesi terdapat prinsip etika profesi. Prinsip etika profesi merupakan landasan perilaku etika profesionalitas. Prinsip etika profesi ini terdiri atas 8 prinsip, yaitu yang pertama, tanggung jawab profesi, yang kedua, kepentingan umum atau publik, yang ketiga, integritas, yang keempat, objektivitas, yang kelima, kompetensi dan kehati-hatian profesional, yang keenam, kerahasiaan, yang ketujuh, perilaku profesional, dan yang kedelapan, standar teknis. Selanjutnya, ada kewajiban akuntan publik. Yang pertama yaitu bebas dari kecurangan atau fraud, ketidakjujuran, dan kelalaian, serta menggunakan kemahiran jabatannya atau due professional care dalam menjalankan tugas profesinya. Yang kedua, menjaga kerahasiaan atau data yang diperoleh dan tidak dibenarkan memberikan informasi rahasia tersebut kepada pihak yang tidak berhak. Yang ketiga, menjalankan PSPM 04/2008 tentang pernyataan beragam atau Omnibus Statement Standar Pengendalian Mutu 2008 yang telah ditetapkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik atau DSPAP, Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI, terutama SPM Seksi 100 tentang Sistem Pengendalian Mutu Kantor Akuntan Publik atau SPM-KAP. Yang keempat, mempunyai staf atau tenaga auditor yang profesional dan memiliki pengalaman yang cukup. Para auditor harus mengikuti pendidikan profesi berkelanjutan sebagai upaya untuk selalu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang audit dan proses bisnis. Dan yang kelima, memiliki kertas kerja audit atau KKA dan mendokumentasikannya dengan baik. KKA tersebut merupakan perwujudan langkah-langkah audit yang telah dilakukan oleh auditor dan sekaligus berfungsi sebagai pendukung dari temuan-temuan audit atau audit evidence dan opini laporan audit atau audit report. KKA juga terkadang diperlukan dalam pembuktian suatu kasus di pengadilan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Salsabila. Oke, selanjutnya di sini saya Salsabila ingin menjelaskan mengenai tuntutan hukum yang dihadapi akuntan publik, yaitu terdiri dari 3 jenis. Yang pertama ada business failure, terjadi manakala perusahaan tidak mampu membayar kewajibannya atau tidak bisa memenuhi harapan investor karena kondisi ekonomi atau bisnis yang memberatkan. Yang kedua ada audit failure, yaitu terjadi manakala akuntan publik memberikan opini yang salah karena gagal mematuhi apa yang diatur dalam standar auditing. Yang terakhir ada audit risk, yaitu resiko bahwa akuntan publik menyimpulkan laporan keuangan yang disajikan secara wajar dan memberikan opini wajar tanpa pengecualian, padahal dalam kenyataannya laporan keuangan mengandung salah saji material. Selanjutnya ada jenis-jenis pelanggaran yang terdiri dari 4 jenis. Yang pertama yaitu ada ordinary negligence, atau kesalahan ringan yang manusiawi dan tidak sengaja. Yang kedua ada gross negligence, yaitu kesalahan yang agak berat. Harusnya tidak terjadi jika auditor menerapkan due professional care.
yang ketiga ada constructive fraud atau pelanggaran berat. Akuntan publik terlibat secara langsung atau tidak langsung membantu dalam fraud yang dilakukan manajemen. Yang terakhir ada fraud, yaitu pelanggaran sangat berat, yaitu akuntan publik secara sadar terlibat bersama manajemen dalam melakukan fraud. Selanjutnya, saya Dea Villa Rosita akan menjelaskan tuntutan hukum. Di Indonesia, tuntutan hukum bisa berasal dari klien, calon investor, Bapepam LK, PPAJP Departemen Keuangan, Bank Indonesia, dan pengguna laporan keuangan. Beberapa hal yang bisa dilakukan akuntan publik untuk menghindari tuntutan hukum, antara lain, yang pertama, jangan sembarangan memilih klien. Pilih klien yang memiliki integritas. Yang kedua, pilih audit staff yang qualified dan memiliki integritas. Selanjutnya, pertahankan independensi, in fact, in appearance, dan in mind. Selanjutnya, patuhi standar auditing, kode etik akuntan publik. Selanjutnya, memiliki sistem pengendalian mutu, pahami betul bisnis klien, lakukan audit yang berkualitas, dukung laporan audit dengan kertas kerja yang lengkap. Untuk setiap penugasan harus ada kontrak kerja, dapatkan surat pernyataan langganan sebelum mengeluarkan audit report, jaga data confidential klien. Jika memungkinkan, asuransikan jasa profesional yang diberikan. Jika memungkinkan, miliki penasihat hukum. Yang terakhir, terapkan sikap skeptik yang profesional. Sekian dari kelompok kami, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.